Yo, ayo semua masyarakat terjun. Catatkan pernikahanmu di KUA. Halo semuanya, hari ini kita bakal membedah sebuah topik yang super menarik, selalu hangat, dan jujur aja, sering banget memicu perdebatan atau salah paham di masyarakat kita. Ya, kita bakal ngomongin soal nikah siri. Kita pasti sering kan dengar cerita di luar sana tentang pernikahan yang secara agama itu sah, tapi sayangnya nggak tercatat di negara. Nah, yang jadi pertanyaan, apa sih sebenarnya implikasi hukum dari tindakan kayak gini? Yuk kita bahas bareng-bareng berdasarkan fakta dan hukum yang benar-benar berlaku di Indonesia saat ini. Kalau ngomongin topik ini, ada satu pertanyaan besar yang paling sering banget ditanyain. Dan jujur, bikin banyak orang parno. Pertanyaannya, apakah nikah siri itu bisa dipidana? Maksudnya, bisa nggak sih seseorang itu tiba-tiba dijeblosin ke penjara cuma gara-gara dia menikah tanpa ngelibatin petugas dari KUA? Coba deh, kira-kira menurut Anda jawabannya apa? Oke, biar nggak pada penasaran, mari kita bongkar sekarang. Jawabannya tegas banget. Tidak, sama sekali nggak. Faktanya nih, kalau kita bongkar semua literatur hukum yang ada di Indonesia, mau itu KUHP yang lama, KUHP nasional yang baru, bahkan di undang-undang perkawinan kita, nggak ada satupun pasal yang secara eksplisit nyebutin kalau nikah siri itu sendiri adalah tindak pidana. Jadi seseorang itu nggak bisa dipidana murni hanya karena dia nggak mencatatkan pernikahannya di KUA. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan soal hukum agama versus hukum negara, yang bisa dibilang ibarat dua sisi mata uang perkawinan di Indonesia. Terus, kalau emang bukan tindak pidana, kenapa sih isu nikah siri ini tetap jadi hal yang krusial banget? Gini, kita tuh harus lihat konsep perkawinan di Indonesia pakai dua lensa. Dari sisi hukum agama, khususnya Islam, pernikahan itu sah-sah aja selama rukun dan syaratnya terpenuhi. Ada calon suami, istri, wali, dua saksi, terus ada ijab kabul, selesai. Secara agama itu udah halal. Tapi di sisi lain, negara mewajibkan yang namanya pencatatan. Kenapa? Ini bukan cuma soal birokrasi ribet loh. Negara tuh pengen ngasih perlindungan hukum yang benar-benar mutlak buat suami, istri, dan pastinya anak-anak yang lahir dari pernikahan itu nantinya. Aturan mainnya ini sebenarnya udah jelas banget. Di Undang-Undang Perkawinan kita, khususnya pasal 2, itu udah diatur tegas. Ayat pertamanya ngakuin keabsahan secara agama, sementara ayat keduanya mewajibkan banget soal pencatatan. Belum lagi ditambah peraturan Menteri Agama yang ngatur detail caranya. Jadi kelihatan kan, negara itu sangat menghormati nilai agama, tapi di waktu yang bersamaan, negara juga harus jalanin fungsinya buat ngasih kepastian hukum buat warganya. Selanjutnya, mari kita bahas kapan sebuah nikah siri itu bisa berubah jadi tindak pidana. Kita harus waspada banget sama yang namanya perbuatan pidana penyerta. Nah, hal yang paling menarik dari pembahasan ini ada di sini. Kita kan tadi udah sepakat tuh kalau nikah sirinya sendiri bukan pidana. Tapi, tunggu dulu, jangan buru-buru merasa aman. Perbuatan atau cara-cara manipulatif yang dipakai buat bisa nikah siri, inilah yang seringkali bikin orang masuk penjara. Yang pertama, pemalsuan dokumen. Banyak banget kejadian, demi bisa nikah diam-diam, orang nekat malsuin KTP, kartu keluarga, atau bikin surat keterangan belum menikah bodong. Nah, ini tuh kejahatan serius. Di mata KUHP, ini murni tindak pidana pemalsuan surat yang ancaman hukumannya nggak main-main. Selain malsuin dokumen secara fisik, ada juga kejahatan ngasih keterangan palsu. Gimana tuh maksudnya? Gini, ini terjadi kalau ada yang ngasih data bohong ke pejabat pas proses administrasi. Contoh gampangnya, ngakunya masih lajang, padahal aslinya udah punya istri. Terus kebohongan ini disampaikan secara resmi ke pejabat. Kalau unsur-unsurnya terpenuhi, tindakan bohongin pejabat negara kayak gini bener-bener bisa dituntut secara pidana loh. Terus yang ketiga, poligami melawan hukum. Hukum di Indonesia itu pada dasarnya menganut asas monogami. Jadi kalau seorang suami mau nikah lagi, dia wajib banget dapat izin dari pengadilan. Masalahnya kadang ada yang milih jalan pintas lewat nikah siri buat poligami. Caranya, itu tadi, nyembunyiin status pernikahannya atau nipu pasangan barunya. Nah, perbuatan menipu dan melawan hukum inilah yang bisa langsung menjerat dia ke ranah pidana. Dan yang ini benar-benar harus ditekankan. Kekerasan dan penelantaran. Tolong diingat baik-baik ya. Cuma karena pernikahannya nggak dicatat di negara, bukan berarti tanggung jawab suami ke istri dan anak itu otomatis hilang. Kalau sampai terjadi kekerasan dalam rumah tangga siri tersebut, mau itu fisik, psikis, seksual, atau bahkan penelantaran ekonomi, pelakunya tetap bakal disikat pakai undang-undang penghapusan KDRT. Gak punya buku nikah nggak bakal pernah jadi tameng buat melindungi pelaku kekerasan dari hukum. Bagian ketiga, dampak hukum tanpa akta alias mimpi buruk dari sisi hukum perdata.
Jadi poin krusialnya gini, anggaplah pasangan ini bersih, nggak ngelakuin pelanggaran pidana apapun pas nikah siri. Apakah hidup mereka bakal tenang-tenang aja? Sayangnya kemungkinan besar enggak. Tanpa akta nikah, istri nggak punya perlindungan hukum yang kuat. Kalau amit-amit terjadi perpisahan, bakal susah banget mau nuntut harta gono gini. Urusan warisan pasti jadi sengketa panjang. Dan yang paling kasihan itu anak-anaknya, karena mereka bakal kesulitan banget ngurus administrasi kependudukan. Singkatnya, tanpa dokumen resmi, ngebuktiin hak kita di pengadilan itu rasanya kayak nemu jalan buntu. Masuk ke bagian 4, solusi isbat dan peran penting KUA. Tentu aja, negara kita nggak sekejam itu cuma ngasih ancaman hukum doang. Ada kok jalan keluarnya buat yang udah terlanjur nikah siri. Alurnya bener-bener logis dan jelas. Dari yang awalnya cuma berstatus nikah siri, pasangan ini bisa ngajuin yang namanya itsbat nikah ke pengadilan agama. Asalkan syarat-syaratnya lengkap ya. Nah, kalau hakim ngabulin permohonan itu, surat penetapan dari pengadilan dibawa deh ke KUA. Lewat langkah terakhir inilah, KUA akhirnya punya dasar hukum buat nerbitin akta nikah resmi. Semuanya jadi beres dan terlindungi. Hal ini bawa kita ke pesan paling inti dari semua yang udah kita obrolin tadi. Datang ke KUA buat nyatet perkawinan itu jauh dari sekedar urusan birokrasi atau ngisi kertas doang. Ini adalah ikhtiar kita, langkah nyata kita buat mastiin hukum itu berpihak ke kita. Ingat, pencatatan perkawinan itu sama dengan perlindungan hukum. Lewat KUA, negara benar-benar hadir buat jagain hak suami, istri, dan juga masa depan anak-anak kita. Ini fondasi yang super penting buat ngebangun keluarga impian yang sakinah, mawadah, warahmah. Jadi, sebelum kita akhiri penjelasan ini, saya mau Anda merenungkan satu hal yang penting banget. Sudahkah keluarga Anda terlindungi sepenuhnya oleh hukum negara kita? Jangan biarin status hukum yang masih ngambang malah ngebahayain masa depan orang-orang yang paling Anda sayang. Pahami hak-hak Anda, jauhin segala perbuatan melanggar hukum, dan jangan pernah ragu buat datang konsultasi ke KUA di daerah Anda. Terima kasih ya udah ngikutin pembahasan ini sampai akhir, dan sampai jumpa di materi seru kita yang selanjutnya.